sampling. Ya, sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Jadi, teknik adalah cara bagaimana kita mengambil sampel, cara bagaimana kita menentukan jumlah sampel yang akan kita ambil dari suatu populasi, ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menentukan jenis dan berapa ukuran sampel yang kita akan ambil dari suatu populasi. Selanjutnya, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat alurnya adalah ini merupakan suatu populasi. Ya, seluruh data ada di sini atau wilayah generalisasi ya, dari suatu objek penelitian. Nah, kita tidak harus mengambil seluruh data dari populasi ini, tapi kita perlu mengambil sebagian dari populasi yang disebut dengan sampel. Nah, mengambil sampel dari populasi memerlukan teknik sampling. Apa jenisnya sampel apa yang kita gunakan, berapa ukuran dari populasi yang kita akan gunakan dalam sampel, itu dinamakan teknik sampling. Nah, selalu ketika kita sudah mengambil sampel, ya, maka sampel ini kita teliti, ya, kita ambil datanya, ya, kita sebar kuesioner, ya, atau pertanyaan-pertanyaan kepada objek penelitian. Nah, ketika sudah diambil teliti, ketika sudah diambil data dari sampelnya, lalu kita analisis, maka dari sampel ini kita dapat menyimpulkan ya apa yang terjadi pada populasi atau dapat digeneralisasi ya ke arah populasi, diambil kesimpulan. Jadi dalam mengambil kesimpulan kita tidak harus meneliti seluruh populasi, tapi kita meneliti sebagian dari populasi. Dari sampel ini ya, kita akan dapat mengetahui atau mengeneralisasi atau mengambil kesimpulan dari data populasi seluruhnya ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi sudah saya sebutkan manfaat sampling: menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Jadi ketika teman-teman misalnya meneliti skripsi atau melakukan skripsi pada S1, tidak mungkin mahasiswa untuk meneliti seluruh dari data penelitiannya. Jadi akan tidak menghemat biaya waktu, karena dalam penelitian S1 atau skripsi waktunya terbatas ya, biaya terbatas, kemampuan terbatas, maka hendaknya mahasiswa dalam melakukan penelitian skripsi maka perlu mengadakan sampel atau mengambil sampel dari populasi. Ya. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau bersifat sejenis atau memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis atau beberapa jenis, sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif. Jadi, sampel yang dihasilkan tidak dapat mewakilkan dari sifat atau karakteristik dari populasi atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi ya. Jadi, ketika kita mengambil sampel itu kita mengambil dari wilayah yang homogen ya. Jadi ketika kita ingin meneliti mahasiswa, ya mahasiswa semua yang kita ambil datanya, bukan dari seorang petani atau dari seorang supir. Nah, ketika kita mengambil pada salah sasaran, maka hasil yang dihasilkan dari pengambilan sampel tidak dapat mewakilkan dari
karakteristik populasi. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Jadi dalam mengambil sampel ada tingkat kesalahan juga. Ya, semakin baik, maksudnya semakin banyak kita mengambil sampel dari populasi, maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya. Jadi yang dimaksud tingkat kesalahan adalah besaran sejauh mana atau sebesar mana dari sampel tersebut menyimpang dari karakteristik dari populasi. Ya, misalnya gini, ketika kita mencicipi sayur satu panci dengan setetes yang kita cicipi, maka dengan sedikit atau setetes dari sayur tersebut, ya. Ketika kita mencicipi satu tetes sayur di panci, maka lidah kita belum dapat menentukan karakteristik dari rasa sayur tersebut. Ya, karena apa? Karena kita hanya sedikit sekali mencicipinya. Tetapi ketika kita semakin banyak mencicipi atau beberapa sendok, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, maka kita akan lebih mampu mengetahui karakteristik dari sayur tersebut. Jadi istilahnya adalah semakin kita banyak mengambil sampel dari populasi, maka tingkat kekeliruan untuk mewakili karakteristik dari populasi semakin sedikit, ya. Ini ketika sampel ke kanan semakin besar, jadi tingkat kesalahan semakin tinggi, semakin banyak kesalahannya. Jadi alurnya seperti ini. Semakin banyak sampel, maka dia semakin turun tingkat kesalahannya. Semakin sedikit sampel ke arah kiri sini, maka dia semakin tinggi tingkat kesalahannya. Nah, contohnya ketika kita mengambil suatu responden, data dari informasi penelitian dari beberapa mahasiswa. Ketika kita mengambil sedikit mahasiswa menjadi responden, maka mungkin kesalahan dari penelitian kita semakin tinggi, ya, semakin tidak dapat mewakilkan dari populasi. Tapi ketika kita mengambil banyak responden dari mahasiswa, ya, dari jumlah mahasiswa tertentu, maka tingkat kesalahan dalam penelitian ini atau dalam mengambil generalisasi atau mengambil kesimpulan dari wilayah penelitian kita, maka semakin mengecil, ya, ketika kita mengambil banyak sampel. Tapi ketika kita mengambil sedikit responden, maka tingkat kesalahan, ya, dalam mengeneralisasi karakteristik populasi maka semakin tinggi. Ya, jadi hubungannya adalah semakin banyak mengambil ukuran sampel dari populasi, maka tingkat kesalahan semakin mengecil. Ya, artinya tingkat keakuratannya semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin kecil kita mengambil sampel dari populasi, maka tingkat kesalahannya adalah semakin besar. Artinya penelitian kita semakin tidak akurat dalam mengambil generalisasi atau kesimpulan dari suatu populasi. Oke, selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah teknik sampling merupakan proses atau jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Jadi teknik sampling merupakan pemilihan jenis dan menentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan dari suatu populasi. Dan pemilihan sampel harus bersifat representatif atau dapat mewakilkan dari karakteristik populasi, ya, atau sifat karakteristik dari suatu populasi. Artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristiknya maupun dari
jumlahnya. Yang jumlah tersebut dapat mewakilkan dari karakteristik secara keseluruhan populasi dari suatu penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik sampling. Nah, jadi teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, selanjutnya probability sampling dibagi menjadi 4 bagian, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, systematical sampling, dan cluster sampling. Nah, selanjutnya untuk non-probability sampling juga dibagi menjadi 4, yaitu sample purposive, sampling quota, sampling aksidental, dan snowball sampling. Ya, apa sih macam-macam pembahasan dari teknik-teknik sampling tersebut? Nah, selanjutnya kita bahas dalam slide selanjutnya. Ya. Probability dan non-probability sampling. Jadi probability adalah setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya, jadi probability itu dimungkinkan semua populasi akan dipilih menjadi sampel, yaitu memiliki peluang atau potensi yang sama. Nah, selanjutnya untuk sifat probability, hasil penelitian dijadikan ukuran atau dapat dijadikan ukuran untuk mengestimasi atau menghitung populasi untuk dilakukan generalisasi. Jadi dari jenis pengambilan sampel probability, hasil penelitiannya dapat dijadikan ukuran untuk menghitung atau mengambil generalisasi dari kesimpulan suatu populasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sampling non-probability? Nah, sampling non-probability adalah setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi, untuk non-probability ini ada perlakuan khusus dari seorang peneliti atau judgement atau seorang ahli mana-mana populasi yang cocok untuk diambil menjadi sampel dan populasi-populasi yang tidak cocok untuk dijadikan sampel. Jadi, hasil penelitiannya tidak untuk dilakukan atau tidak untuk generalisasi. Jadi hasil penelitiannya tidak dapat dilakukan untuk mengeneralisasi atau mengambil kesimpulan dari seluruh populasi. Karena apa? Karena penelitian atau jenis non-probability sampling ini mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus dari seorang peneliti atau seorang judgement atau seorang ahli pada bidangnya untuk siapa saja yang akan dijadikan sampel atau siapa saja yang tidak akan dijadikan sampel dari populasi. Jadi perbedaan antara probability dan probability adalah jika probability mempunyai peluang atau populasi mempunyai peluang yang sama, tapi untuk non-probability populasi atau anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya adalah perbedaannya, kalau yang probability dapat dijadikan ukuran untuk menghitung dari populasi atau melakukan generalisasi, dan non-probability sebaliknya, hasil penelitian tidak dapat dilakukan untuk mengeneralisasi dari hasil populasinya, ada dari hasil sampel yang dihitung untuk mengeneralisasi dari populasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab probability sampling. Ya. Yang pertama adalah kita akan membahas simple random sampling. Apa sih simple random sampling? Jadi simple random sampling adalah teknik sampling secara acak, ya. Setiap individu dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya adalah ketika kita mengambil 3 dari 10 anggota arisan. Nah, kita akan mengacaknya atau menggoyangkan gelasnya
siapa-siapa yang keluar ketika pengambilan arisan tersebut. Diacak ya, secara acak. Nah, itu yang dinamakan simple random sampling. Syaratnya, anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Ya, jadi ketika anggota dianggap homogen atau relatif homogen, maka siapapun yang akan diambil akan sama karakteristik atau sifat dari sampel tersebut, ya. Yang ketiga adalah penyempelan acak sederhana dimaksudkan bahwa sebanyak N sampel diambil dari populasi N besar, jadi N kecil adalah sampel, N besar adalah populasi, dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil, ya. Kembali ke contoh pertama, ketika arisan dari 10 orang kita ambil 3 orang. Nah, dari 10 orang tersebut itu mempunyai peluang sama untuk terpilih menjadi pemenang arisan dari 3 orang tersebut, ya. Oke, selanjutnya terdapat 3 cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan teknik itu, yaitu yang pertama cara undian, ya. Misalnya adalah proses pengambilan sampel dari cara mengundi. Misalnya dari 40 orang responden akan diambil 15 orang, maka dapat dilakukan dengan cara mengundi 40 nama responden sampai mendapatkan 15 nama, ya. Jadi ketika kita misalnya meneliti 40 pedagang di pasar, ya, populasinya berjumlah 40, dan kita tentukan kita mengambil sampel sejumlah 15 orang pedagang. Jadi bagaimana caranya? Kita undi saja. Pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3 sampai 40 kita undi dengan kertas mana-mana pedagang yang akan dijadikan sampel sejumlah 15 pedagang. Nah, pedagang ini bersifat homogen, semuanya pedagang, tidak dicampur-campur, ya. Itu dengan cara undian. Yang kedua adalah dengan cara tabel bilangan random. Contoh, diketahui N populasi 1000, akan dipilih N kecil atau sampel banyak 20. Dengan menggunakan teknik sample random sampling, solusinya adalah misalnya ke 1000 data tersebut adalah 00. Kita urut 001, 002 sampai 999, 000 dengan 00 angka data ke 1000. Pertama-tama tentukan aturan penggunaan table random. Ya, kita menggunakan table, kita membuat tabel dulu dari angka-angka tersebut. Misal mulai dari kolom pertama, baris pertama sampai baris ke-20. Nah, jadi ketika kita sudah membuat tabel random, jadi ketika kita mengacak, ya, jadi ketika tabelnya sudah jadi 001, 002 dan seterusnya, lalu kita mengacak atau mengambil dengan cara acak atau baris ke-20 dimulai atau selanjutnya baris kelipatannya. Jadi didapatkan contohnya adalah 0104, 213, 243 dan selanjutnya gunakan SPSS atau komputer untuk mengacak. Misalnya dengan bantuan SPSS, ya. Nanti ada caranya ketika kita mengacak suatu data populasi yang ada di komputer atau di Excel atau di SPSS, bagaimana caranya, itu bisa dilakukan dengan Excel atau SPSS. Oke, selanjutnya jadi kalau kita lihat simulasi adalah untuk simple random sampling, ketika ada segitiga dengan bagian-bagian potongan puzzle-nya, maka kita ngambil secara acak dari bagian-bagian puzzle tersebut untuk dijadikan sampel. Kita baca, pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan undian. Bila populasi homogen atau semisal darah, sirup, kue, maka tidak perlu pakai undian. Kalau bersifatnya ke benda atau sesuatu yang tidak dapat diundi, maka dia akan
diambil secukupnya saja. Oke. Nah, kita lihat simple random sampling ini simulasinya. Ketika di sini ada jumlah populasi, misalnya di sini ada 100 ya, jumlah populasi, maka kita dapat mengambil secara acak. Ini yang di warna merah ya. Ini mungkin sampel-sampel yang akan diambil. Nah, di sini mempunyai populasi yang homogen atau yang sejenis, maka di sini kita acak, maka akan mendapatkan beberapa sampel dari populasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, stratified random sampling. Ya. Apa sih stratified random sampling? Stratified random sampling digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dalam melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Strata itu tingkatan ya. Selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Ya. Jadi ketika sudah ada populasi, maka populasi ini kita bagi dulu dalam strata-strata tertentu atau tingkatan-tingkatan tertentu atau jenis-jenis tertentu. Misalnya dari umurnya, umur muda, umur tua, atau umur sedang. Misalnya dari nilai UN-nya, ada nilai rendah, nilai sedang, nilai tinggi, dan macam-macam. Ya. Nanti dari strata-strata tersebut kita ambil masing-masing bagiannya dengan secara acak lagi ya. Oke. Pada penyampaian jenis ini anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya. Misalnya tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Jadi misalnya ketika kita ingin mengetahui nilai atau meneliti nilai UN, maka nilai UN tersebut kita bagi stratanya menjadi 3. Nilai UN tinggi, nilai UN sedang, dan nilai UN rendah. Ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam menentukan stratified random sampling. Yang pertama adalah menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang di dalamnya. Ya. Yang kedua, mengklasifikasikan populasi ke dalam grup strata. Yang keempat, menentukan ukuran sampel untuk tiap strata. Jadi ketika sudah dibagi jenis-jenisnya atau tingkatan-tingkatannya, maka untuk tiap strata diambil juga. Ya, tidak semua strata diambil sampelnya, tapi diambil bagian kecil dari strata untuk mewakili tiap tingkatan. Yang keempat adalah memilih secara acak setiap strata dengan menggunakan sampel random sampling. Nah, jadi ketika sudah ada tingkatan-tingkatannya, atau jenis-jenis dari stratanya, maka untuk setiap strata diambil juga sampelnya. Dengan cara apa? Kembali ke cara pertama, yaitu simple random sampling, atau dengan cara acak juga. Menurut dari sesuai dengan cara ketiga tersebut yang tadi di atas ya, simple random sampling. Oke. Nah, langsung contoh saja. Misal ada sebuah evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembelajaran matematika. Populasi yang diambil adalah seluruh sekolah menengah atas di 33 provinsi di Indonesia. Misalnya 330 sekolah. Ya. Jadi solusinya adalah langkah pertama yang dilakukan yaitu membagi sekolah untuk di tiap provinsi berdasarkan hasil UN dengan strata. Nilai UN tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. Masing-masing provinsi 10 sekolah. Ya. Jadi misalnya dari 33 provinsi kita mengambil 330 sekolah SMA. Nah, jadi masing-masing provinsi mendapatkan 10 untuk mencapai 330 sekolah, maka masing-masing provinsi mendapatkan 10 sekolah. Nah, dari 10 sekolah masing-masing provinsi ini distratakan.
Karena nilai UN ada 3 macam atau 3 strata, 3 tingkatan, yaitu UN tinggi, UN sedang, UN rendah. Nah, maka dari tiap provinsi diambil 10 sekolah dengan rincian dengan nilai tinggi 3 sekolah, dengan nilai UN sedang 4 sekolah, dengan nilai UN rendah 3 sekolah. Nah, dari masing-masing UN tinggi, sedang, dan rendah tidak semuanya diambil, tapi dengan menggunakan diambil dengan cara acak, yaitu bisa cara diundi, bisa cara dideretkan angkanya menggunakan tabel random, dan bisa digunakan dengan cara perhitungan SPSS atau Excel. Oke. Jadi simulasinya ketika stratified random sampling adalah seperti gambar berikut. Sampel diambil secara acak dan proporsional, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada strata 1, strata 2, strata 3. Jadi ketika sudah ditentukan stratanya, maka diambil bagian kecilnya dari strata tersebut, ya, dari masing-masing strata. Oke, di sini ada contoh lagi, contoh stratified random sampling populasi 900 orang dibagi 3, ya. Misalnya kita mengambil populasi 900 guru. Nah, dari populasi 900 guru dibagi menjadi 3. Golongan guru golongan 2 300 orang. Guru golongan 3 300 orang. Guru golongan 4 300 orang. Nah, dari 300 orang, maka kita mengambil sampel sebanyak 90 pada tiap-tiap strata. Jadi dari 300 orang lagi, dari golongan kedua diambil lagi 90 dengan cara di random atau diacak. Dari golongan 3 diambil lagi 90 guru dengan cara random atau diacak. Dan dari golongan 4 diambil juga 90 orang dari 300 orang dengan cara random atau diacak, ya. Oke. Selanjutnya adalah sampling sistematis, ya. Teknik sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, atau penyempelan dengan cara ini dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel, ya. Jadi ketika ada misalnya 100 guru, dari 001 sampai 100 kita urutkan menggunakan tabel random, lalu kita mengambil secara sistematis, ya. Misalnya jika ada 100 guru, semuanya diberi nomor urut 1 sampai 100, pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan urutan genap saja dan urutan nomor ganjil saja. Jadi dia pengambilan secara sistematis. Jadi kalau misalnya dari 100 guru diambil yang genapnya saja, maka mulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ketika kita misalnya mengambil 50 guru dari 100 guru, nah ketika kita mengambil dalam jumlah ganjil, maka dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka akan didapatkan sampel guru sebanyak 50. Ini yang dinamakan pengambilan sampel menggunakan jenis sampling sistematis. Oke, selanjutnya. Nah, ya, selanjutnya di sini ada rumus untuk mengambil simple systematic atau sampel sistematik. Proses pengambilan sampel setiap urutan ke K dari titik awal yang dipilih secara random. Nah, di sini misalnya kita mengambil sampel sistematis dengan kelipatan, ya, atau
dari titik awal, yaitu setiap urutan K. Di sini rumusnya adalah N besar atau jumlah anggota populasi dibagi N kecil atau jumlah anggota sampel. Contohnya, saya akan meneliti 300 pedagang di pasar. Ini jumlah seluruh populasi. Tetapi saya mengambil sampel hanya sebesar 25. Ya, N kecil jumlah anggota sampel. Nah, bagaimana caranya saya dapat 25 sampel dari 300 populasi secara sistematis? Yaitu caranya adalah populasi dibagi sampel. Jadi 300 pedagang populasi dibagi 25 anggota sampel, maka mendapatkan angka 12. Jadi artinya adalah jadi menjadi sampel adalah tiap pedagang yang berurutan kelipatan 12. Jadi dari 300 pedagang saya urutkan angkanya dan saya bagi 25 maka menghasilkan nilai 12. Jadi pedagang-pedagang mana saja yang saya ambil dari 300 pedagang, yaitu dengan menggunakan kelipatan 12. Jadi 12 pedagang pertama, ya. Jadi dengan urutan 12 pedagang pertama yang saya ambil sampelnya, lanjut lagi kelipatannya 24, 36 sampai seterusnya sehingga mendapatkan 25 anggota sampel dari pedagang sebanyak 300. Oke. Paham ya? Nah, misalnya di sini ada simulasinya adalah di sini ada 20 populasi ya. 1 2 3 sampai 20. Saya akan mengambil populasi dari 20 ini menjadi 10 dan saya akan menggunakan dengan cara sistematis dengan angka genap ya. Jadi yang dari 20 populasi ini saya ambil yang genapnya saja, maka mendapatkan 10 sampel, maka menghasilkan sampel nomor urut 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20. Oke. Paham ya, teman-teman? Oke. Selanjutnya adalah cluster sampling. Oke. Pada penyampaian jenis ini populasi dibagi menjadi wilayah atau cluster. Jika terpilih clusternya, seluruh anggota dalam cluster tersebut yang akan menjadikan sampel. Jadi bedanya dengan strata adalah kalau setiap strata masih diambil setiap stratanya menjadi sampel. Nah, kalau cluster dengan dibagi wilayah per wilayah, nah ketika ditentukan satu wilayah, maka satu wilayah ini akan seluruhnya dijadikan sampel atau sampling. Nah, langkah-langkah dalam penelitian sampel dengan cluster sampling adalah yang pertama menentukan cluster-clusternya atau bagian-bagian wilayahnya. 2. Menentukan banyak cluster yang akan dijadikan sampel. Ya. Yang ketiga adalah memilih secara acak cluster sebanyak cluster. Ya, jadi kita memilih secara acak clusternya. Yang keempat adalah semua anggota yang terdapat dalam cluster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi program tertentu. Oke, paham ya? Langsung aja contohnya mungkin. Sebuah evaluasi di tingkat kesehatan SMA ya akan melibatkan seluruh SMA di Indonesia. Nah, di Indonesia ada 33 provinsi, maka ya sehingga dapat menjadi 33 klaster ya. Jadi ketika ingin meneliti tingkat kesehatan siswa SMA di seluruh Indonesia, nah, kan di Indonesia ada 33 provinsi, maka terdapat 33 wilayah atau klaster pengambilan sampel. Nah, dari 33 klaster ini, misalnya kan hanya diambil 7 klaster
yang akan dijadikan sampling. Maka dipilih secara acak dari 33 klaster provinsi. Maka ketika sudah dipilih menjadi 7 klaster, dan 7 klaster itu merupakan sampel dari 33 provinsi. Oke. Jadi tidak mengambil sampel dari provinsi lainnya. Oke. Sini simulasinya adalah ketika di sini ada bagian-bagian dari segitiga. Nah, sampel wilayah diambil secara acak. Dari wilayah terpilih dapat diambil seluruh atau sebagian subjek saja tergantung pada ukuran sampel yang dikehendaki. Dari bagian klaster sini A sampai I, diambil beberapa klaster. Misalnya kita mengambil 4, yaitu yang dipilih secara acak. Maka misalnya menghasilkan nilai A, G, D, I, 4 klaster ini. Nah, maka dari 4 klaster ini sampel itu akan diambil, ya. Populasinya seperti ini sampai I, diambil 4 secara acak. Maka tahap ketiga adalah tetap diambil bagian kecil dari masing-masing klaster, ya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan membahas non-probability sampling, ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Dan non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi atau mengambil kesimpulan secara keseluruhan dari populasi yang ada. Jadi tidak bisa diukur secara keseluruhan dari jumlah sampel yang diambil atau dari cara pengambilan sampel untuk dapat dijadikan generalisasi secara keseluruhan dari populasi. Ya. Selanjutnya, non-probability sampling tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya. Jadi tidak mengukur sejauh mana karakteristik dari ukuran populasi secara keseluruhan atau induknya. Sehingga dalam kenyataannya peneliti pada umumnya tidak dapat mengidentifikasi populasi induk sama sekali. Jadi kelemahan dari non-probability adalah tidak dapat mengidentifikasikan populasi induk sama sekali. Ya. Oleh karena itu, sampel yang diambil tidak dapat digeneralisasikan pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Ya. Karena itu, kesalahan sampling tidak perlu dibahas karena memang perencanaan sampling non-probabilitas tidak dirancang untuk menyajikan fungsi inferensial atau fungsi perbandingan. Jadi kelemahannya adalah tidak ada kontrol terhadap investigator bias dalam pemilihan sampel. Jadi terkadang peneliti melakukan bias atau kesalahan ya dalam pemilihan sampel. Yang kedua adalah variabilitasnya tidak bisa dihitung menggunakan probability sampling teori. Tidak bisa menghitung sampling error atau sampel presisi. Ya, jadi tidak teliti, tidak presisi. Jadi kesalahan dalam pengambilan sampling tidak diketahui. Nah, itulah namanya pengambilan sampel non-probability sampling. Dia hanya menggunakan kira-kira atau pertimbangan-pertimbangan peneliti saja, yang mana hasilnya belum tentu atau tidak dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Oke, langsung aja. Ada 4 macam teknik non-probability sampling. Yang pertama adalah purposive sampling, yaitu bertujuan. Yang kedua adalah accidental sampling atau secara kebetulan. Yang ketiga adalah kuota sampling atau jatah. Yang keempat adalah snowball sampling atau bola salju. Oke, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama adalah purposive sampling. Sampling yang bertujuan. Jadi pengambilan sampel purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator, orang yang sedang melakukan evaluasi tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif yang dapat mewakilkan dari jumlah populasi. Terkadang sampel yang diambil ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggota dan tujuan dari penelitian. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk studi penjajakan atau studi awal untuk penelitian atau evaluasi, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Ya. Jadi pengambilan sampel sesuai dengan tujuannya, ya, dan itu hanya sesuai dengan pertimbangan peneliti, ya, yang dianggap paling bermanfaat dan paling dapat mewakili dari jumlah populasi. Contohnya adalah suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLB B atau SLB tunarungu. Jadi ketika ada seorang ingin mengevaluasi sejauh mana pembiasaan pola hidup sehat di sekolah luar biasa tunarungu. Nah, dalam penelitian ini si peneliti ya menjadikan sekolah-sekolah SLB yang dijadikan sebagai sampel peneliti. Tidak mungkin si peneliti menjadikan sekolah-sekolah formal biasa yang dijadikan untuk pengambilan sampel. Dalam hal ini sekolah yang dijadikan sampel yakni SLBB yang ditetapkan sesuai tujuan evaluasi atau tujuan penelitian. Oke, paham ya? Yang kedua adalah sampling kuota, yaitu sampling yang sudah ditentukan jatahnya. Teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu, ya, atau berdasarkan pertimbangan si peneliti. Contohnya adalah pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100, misalkan diambil sampel dari 1000 orang diambil 100, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan seorang peneliti. Jadi di sini sebelum mencari sampelnya, jadi sudah dilakukan kuota atau jatah yang berapa sampel yang harus sudah diambil. Lalu diambil secara bebas. Siapa-siapa yang akan dijadikan sampel menurut pertimbangan peneliti, ya. Jadi lebih ke subjektivitas penelitiannya. Oke. Nah, misalnya di sini adalah pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Misalnya sampel yang akan diambil berjumlah 100 orang dari 1000 orang. Dengan rincian 50 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang berumur 15 sampai 40 tahun. Jadi misalnya dari 1000 orang diambil 100 orang jatahnya dan ditentukan lagi dengan rincian 50 orang laki-laki, 5 orang perempuan yang berumur 15 sampai 40 tahun. Ini namanya sampling kuota, sampling yang sudah dijatakan jumlahnya dan jenisnya oleh si peneliti. Oke. Selanjutnya adalah sampling aksidental. Sampling spontanitas, ya. Teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti secara kebetulan dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel atau sampel secara tiba-tiba. Ya, contohnya adalah peneliti ingin mengetahui minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Nah, untuk mengambil sampel, si peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Ya,
Jadi dia mengambil secara tiba-tiba atau secara spontanitas, siapa aja yang datang ke perpustakaan maka akan diberi angket. Ya, bisa siswa, bisa masyarakat biasa yang mendatangkan perpustakaan, maka akan diberi angket untuk dijadikan sampel kepada setiap orang yang datang ke perpustakaan. Itu namanya sampel aksidental, tiba-tiba secara spontanitas aja peneliti mempertimbangkan siapa-siapa yang akan dijadikan sampel secara spontanitas. Oke, selanjutnya adalah snowball sampling. Nah, snowball ini bola salju. Ya. Pada sampling bola salju, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk memberitahukan kepada anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Jadi adalah snowball sampling, snowball bola salju. Yang tadinya bola salju dari kecil, ketika menggelinding dia akan semakin besar, dan semakin besar. Sama, ketika seorang peneliti meneliti sesuatu daerah atau suatu kelompok masyarakat, ditemukan orang pertama, ya. Nah, dari orang pertama ini ditemukan lagi sampel selanjutnya berdasarkan informasi orang pertama. Terus dari orang pertama ditemukan orang kedua, selanjutnya orang kedua memberitahukan lagi sampel dari orang ketiga, orang keempat, dan selanjutnya. Semakin lama maka semakin banyak jumlah samplingnya. Nah, inilah sampel yang dinamakan snowball sampling atau snowball bola salju. Ya, semakin lama maka semakin banyak ditemukan sampling atau orang-orang yang akan diambil datanya semakin banyak. Langsung aja contohnya. Misalnya evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidan desa yang diprogramkan di suatu daerah. Salah seorang dari anggota yang dapat dijadikan sumber adalah salah satu tetua adat yang sesepuh dari masyarakat tersebut. Dari ditanyai perlunya bidan desa. Ya, selanjutnya, dari tetua adat atau sesepuh yang dijadikan sampel tersebut diminta untuk memberikan informasi tentang keberadaan anggota masyarakat yang lain yang dapat dijadikan sumber data. Jadi adalah ketika mengadakan evaluasi efektivitas program bidan desa, langsung si peneliti menemukan tetua desa dan meminta informasi siapa-siapa saja yang bisa dapat diambil datanya atau orang-orang siapa saja. Dari orang-orang tersebut maka akan mendapatkan data-data selanjutnya. Semakin lama si peneliti mengambil data, maka si peneliti akan terus menemukan orang-orang baru atau subjek-subjek baru yang dapat diambil informasinya. Itu namanya snowball sampling. Dan snowball sampling biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif, ya. Pada skripsi kualitatif biasanya menggunakan sampling atau jenis sampling dengan sampel snowball sampling. Oke. Nah, jadi misalnya gambar snowball sampling ini adalah dari sampel A atau subjek A atau objek sampling pertama, maka akan menemukan sampling berikutnya B dan C. Dari B akan menemukan D, E, F, D menemukan J, E menemukan selanjutnya. Nah, selanjutnya dari C juga akan menemukan sampling selanjutnya C, G, H, I. Maka dari sedikit sampel akan menggelinding menjadi banyak sampel ke bawahnya. Itu dinamakan snowball sampling.